warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan tentang materi hakikat Pancasila dan prinsip-prinsipnya. Jadi Oke, yang pertama ada hakikat filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila berasal dari filosofi yang secara epistemologis berasal dari philos atau philean yang artinya cinta, dan sophia yang artinya hikmat atau kebijaksanaan. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdul Ghani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang kemudian dituangkan dalam satu sistem yang tepat. Sedangkan Nato Nagoro menyatakan bahwa filsafat Pancasila merupakan pemberian pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis terdiri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dari Nato Nagoro menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk hidup individu maupun makhluk sosial. Secara lebih lanjut, hal ini bisa dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kajian epistemologis filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila. Menurut Titus, ada 3 persoalan dalam epistemologi. Yang pertama ada tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua ada tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri serta dirumuskan secara bersama-sama oleh the founding fathers kita. Jadi bangsa Indonesia merupakan causa materiasnya Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan sila-silanya maupun arti dari sila-silanya. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Selanjutnya, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang juga dimiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, diskusi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip filsafat Pancasila yang akan dibacakan oleh Nadila. Kepadanya dipersilakan. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kausa materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, kausa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Yang ketiga, kausa efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan
dan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, kausa finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi satu, ketuhanan yaitu sebagai kaus prima. Dua, kemanusiaan yaitu manusia makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, kesatuan yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, kerakyatan yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang terakhir, keadilan yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi hak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Oke, baik. Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktik pendidikan yang universal, banyak ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Di Indonesia, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik, artinya memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Pendidikan berdasarkan terminologi merupakan terjemahan dari istilah pedagogi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidos dan ago. Paidos artinya budak dan ago artinya membimbing. Pedagogi dapat diartikan sebagai budak yang mengantarkan anak majikan untuk belajar. Hakikat pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, administrasi yang secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih bertambah pengetahuan, skill, dan serta nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan kalender akademik. Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Ada dua pandangan yang menurut Jumali perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan Indonesia. Pertama, ada pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai pertama, makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya. Yang kedua, makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya. Yang ketiga, makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik. Baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup, dan segi kemajuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Kedua, pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pandangan filosofis pendidikan nasional, dipandang sebagai peranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lainnya dalam masyarakat. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual, maupun daya perasaan atau emosional, menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Perubahan berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah seperti menaruh sebuah kereta di depan seekor kuda, dan filsafat dipandang sebagai bunga, bukan sebagai akar tunggal pendidikan. Filsafat pendidikan itu berdiri secara bebas dengan memperoleh keuntungan karena memiliki kaitan dengan filsafat umum. Meskipun kaitan tersebut tidak penting, yang terjadi adalah suatu keterpaduan antara pandangan filosofi dengan filsafat pendidikan, karena filsafat sering diartikan sebagai teori pendidikan secara umum. Pendidikan merupakan usaha sadar yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai individu dan sebagai masyarakat. Pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak. Dalam sejarah pendidikan, dapat dijumpai berbagai pandangan atau teori mengenai perkembangan manusia dan hasil pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada empirisme.
Empirisme adalah hasil pendidikan dan berkembang itu bergantung pada pengalaman yang diperoleh anak didik selama hidupnya. Pengalaman itu diperoleh di luar dirinya berdasarkan perangsang yang tersedia baginya. John Locke berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di dunia ini bagaikan kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Yang kedua ada nativisme, yaitu teori yang dianut oleh Schopenhauer yang berpendapat bahwa bayi lahir dengan pembawaan baik dan pembawaan yang buruk. Selanjutnya ada naturalisme. Teori ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Ia berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik. Tidak seorang anak pun lahir dengan pembawaan yang buruk. Selanjutnya ada konvergensi. Teori ini dipelopori oleh William Stern yang berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. Hasil pendidikan itu bergantung dari pembawaan dan lingkungan. Selanjutnya, Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Demikian juga dengan Indonesia. Pendidikan selain sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, sosial budaya juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dengan memperhatikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi bangsa, khususnya dalam melestarikan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang ada pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa, maka sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila yogianya terbina secara optimal supaya terjamin tegaknya martabat dan kepribadian bangsa. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek rohaninya atau spiritual sistem pendidikan nasional. Ia ada sistem pendidikan nasional tanpa filsafat Pancasila. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.